Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan sekularisme. Sekularisme. Definisi sementara sekularisme adalah faham yang mengatakan segala sesuatu urusan suatu negara tidak melibatkan agama apapun dan diatur sepenuhnya oleh pemikiran manusia. Rakyat dipersilakan untuk menguruskan agamanya masing-masing tanpa harus melibatkan instansi lembaga negara. Agama hanya urusan pribadi masing-masing, kecuali pencatatan kawin dan cerai. Pada tahun 800 sampai 1000 Masehi, di dunia hanya ada dua negara, yaitu negara Islam di timur yang dipimpin oleh khalifah dan negara Kristen di barat yang dipimpin oleh paus. Pada tahun-tahun tersebut, negara Islam menerjemahkan seluruh buku yang berbahasa Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Para ulama Islam pada umur 10 tahun rata-rata sudah hafal Al-Quran. Kemudian mereka mempelajari filsafat Yunani dan Romawi melalui buku-buku tersebut. Akhirnya para ulama tersebut menyimpulkan bahwa jawaban terhadap pokok persoalan filsafat sudah ada dalam Quran dan jawabannya lebih baik. Contoh tentang Tuhan, kita baca dalam surat Quran surat 112 Al-Ikhlas ayat 1 ayat 4 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tentang persoalan alam dalam Al-Quran sudah lengkap. Contohnya dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah lah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Tentang manusia pun dalam Al-Quran surat At-Tin ayat surat Tin 95 ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan selanjutnya ulama Islam melanjutkan penelitiannya, maka lahirlah para pemuka agama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu Hambal dalam bidang hukum. Dan lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Ar-Razi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya. Sementara itu di dunia barat, Eropa yang Kristen masih mengalami kegelapan, masa kegelapan. Dalam bahasa Inggris disebut Dark Age, karena ilmu dikuasai oleh para dukun dan paus. Para pemirsa yang dihormati Allah, pada tahun 1200 sampai 1800 dunia Kristen Barat Eropa mengalami Renaissance Age, masa pencerahan. Karena apa? Sebagian besar buku yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Barat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia. Ilmuwan Kristen yang ada di Barat berguru ke perguruan tinggi Islam di Timur. Ulama Islam sebelum membaca filsafat Barat dan selanjutnya mengembangkannya dalam bentuk ilmu, terlebih dahulu telah hafal Quran, sehingga mereka dengan mudah mengintegrasikan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berasal dari alam semesta. Sebaliknya, ilmuwan Kristen dari Barat ketika belajar ke dunia Islam mengambil ilmu dari dunia Islam hanya materialnya saja, sementara dasar rohaninya yaitu Al-Quran ditinggalkan. Ketika ilmuwan Kristen dari Barat itu pulang ke daerahnya, banyak bertentangan dengan paus sebagai pemimpin Kristen, dan paus menghukum mati ilmuwan-ilmuwan tersebut. Sebagai contoh, Bruno berdasarkan penelitian berpendapat bahwa bumilah yang mengelilingi matahari, sementara paus berdasarkan Injil berpendapat bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi. Bruno akhirnya dihukum mati oleh paus dan dibakar hidup-hidup pada tanggal 17 Februari 1600. Akibat peristiwa tersebut di atas, maka di Barat terjadi dikotomi, pemisahan secara tegas antara ilmu-ilmu yang berdasarkan penelitian terhadap Injil, kitab suci agama Islam, agama Kristen, dengan ilmu-ilmu yang berdasarkan penelitian terhadap alam. Kedua ilmu tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Apalagi ketika paus sebagai wakil Tuhan menjual surat pengampunan bagi para perampok karena kas gereja sedang kosong disebabkan beberapa kali mengadakan perang salib dengan negara Islam. Maka terjadilah sekularisme di Barat. Nah, saya ulangi lagi, apa yang dimaksud sekularisme? Sekularisme adalah faham yang mengatakan segala urusan suatu negara tidak melibatkan agama apapun dan diatur sepenuhnya oleh pemikiran manusia. Rakyat dipersilahkan untuk mengurus agamanya masing-masing tanpa harus melibatkan instansi atau lembaga negara. Agama adalah urusan pribadi, kecuali barangkali pencatatan kawin dan cerai. Lebih daripada itu, inseminasi pada sapi, yakni pengambilan sperma sapi jantan, kemudian disuntikkan ke sapi betina, dan akhirnya sapi betinanya bunting. Ini pun dilakukan kepada manusia
dengan membentuk bank sperma tanpa perlu bertanya kepada agama lagi, sehingga anak yang dilahirkan tidak jelas siapa ayahnya. Di dunia Islam tidak mungkin terjadi sekularisme. Karena apa? Keterangan dari Al-Quran dan hadis adalah ringkasan dari keterangan yang dijelaskan oleh alam semesta. Sebaliknya, keterangan yang diberikan oleh alam semesta adalah penjelasan panjang lebar tentang teks Al-Quran dan hadis. Demikianlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah